Sikabayan, masih di daerah Bogor Selatan. Oke, pengen tahu ceritanya seperti apa, sejarahnya seperti apa, pantengin terus OP channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke guys, dadah. Oke guys, kita sudah sampai di situs Kabayan. Oke. Dalam buku The Acehers yang ditulis Abdul Ghaffar, nama samaran dari Dr. C. Snook Hurgronje pada tahun 1894 mengemukakan pendapat tentang cerita rakyat Sikabayan yang menurutnya ada di Pandeglang. Yang menarik dari buku ini, Dr. C. Snook Hurgronje membahas cerita Sikabayan dalam beberapa halaman di bukunya. Statementnya yang menyatakan, Kabajans Graf Wismente Pandeglang NOP Andere Plaatsen in Banten, Gewunjik onder Limus Bumen Aan, petilasan Kabayan terletak di Pandeglang dan tempat lain seperti di Bogor dan Cirebon. Pendapat C. Snook Hurgronje sebagai seorang profesor di Universitas Leiden dan menjadi penasehat resmi pemerintah Belanda untuk urusan kolonial, tentunya dalam mengeluarkan statemen atas dasar riset dan penelitian. Wisman 1929 mengartikan Kabayan sebagai semacam pamong desa yang bertugas menyampaikan berita. Sementara itu Prof. Berg meneliti arti Kabayan dari sisi etimologinya. Menurut Berg, kata Kabayan berasal dari bahasa Sanskerta, baya yang artinya takut. Hal ini sesuai dengan gambaran Kabayan versi Tanganan Pangrisingan yang harus memiliki sifat magis. Ada juga pendapat istilah Kabayan diambil dari kata dasar Bei yang berarti wanita. Hal mana sesuai dengan nama Ken Bayan dalam cerita-cerita Panji. Rasers 1941 menilai, Sikabayan adalah tokoh ambivalen. Selain sebagai penghubung dan pewarta dari Sang Pencipta Semesta, ia juga dinilai sebagai tokoh yang mewakili totalitas dan kekuatan masyarakat yang bersifat membangun, tetapi juga menggambar. Di dalam dirinya sifat ketuhanan dan demonis mewujud menjadi satu. Oleh karena itu, Rasers menganggap Sikabayan sebagai pahlawan budaya sekaligus pintar. Kemudian Helt 1951 yang membandingkan Sikabayan dengan punakawan dari lakon-lakon wayang Jawa khususnya dari segi fungsi lelucon-leluconnya. Snook Hurgronje sangat jenius memberi nama dengan makna seperti ini. Kabayan ini berasal dari kata ka yang dalam bahasa Sunda di sini sebagai penuduh, untuk, penunjuk atau pengarah. Dalam bahasa Sunda berarti kecap pengantar kaditu, kadiu. Lalu ada kata bayan dari bahasa Arab yaitu bayanun, al-bayan yang artinya menerangkan, menjelaskan hal-hal yang terbungkus dengan beberapa kondisi menjadi terang benderang. Al-Bayan di sini juga adalah nama lain dari kitab suci Al-Quran. Utuite, Sontani tahun 1920 sampai tahun 1979 yang ikut meneliti Sikabayan pada tahun 1957 mengungkapkan bahwa Sikabayan merupakan manusia anu geus teu nanaon ku nanaon. Maksudnya,
Sikabayan telah menjelma menjadi manusia yang terlepas dari beragam rasa yang bisa mempengaruhi manusia. Artinya, ia telah menjadi Ubermensch, istilah Nietzsche. Sementara itu, Ajip Rosidi 1964 berpendapat Sikabayan merupakan personifikasi orang Sunda. Sementara Jakob Sumarjo 2003 menilainya dari aspek primordialisme orang Sunda. Ia menilai bahwa Sikabayan berwatak paradoks, pintar. Sedangkan Bambang Kianis 2002 berpendapat Sikabayan merupakan tokoh fiksi yang diciptakan sebagai penghibur atau kurir filosofi hidup orang Sunda. Kemudian menurut Bambang, unsur tertawalah yang menjadi inti dari sosok Sikabayan. Kemudian ia pun mempertautkan Sikabayan dengan konsep pencerahan ala Tao. Dari sisi ini, tertawa dimaknai sebagai penemuan kepahaman akan suatu lelucon secara begitu cepat. Pada saat itu kita seperti menemukan rantai kebenaran yang selama ini terlepas. Nah, pada titik inilah, menurut Bambang, Sikabayan memainkan dirinya sebagai pemancing ketawa demi pencerahan tertentu. Sedangkan menurut Pak Ahmad selaku penjaga situs Kabayan, Kabayan yaitu orang yang mengabdi sama Tuhan dan mengabdi kepada masyarakat dan mengajarkan pertanian ke masyarakat. Menurut warga sekitar kurang lebih sama keterangannya sama Pak Ahmad dan menambahkan Kabayan itu seorang pengabdi dari kerajaan juga. Sekarang tergantung penonton mau menilai seperti apa Kabayan. Karena sejarah ini banyak versi jadi jangan sampai cerita sejarah memecah belah negara Republik Indonesia, karena setiap daerah banyak mengaku-ngaku cerita aslinya. Di sini tapi kita tekankan lagi kita hanya memberikan sejarah sekarang tergantung kalian menilainya. Luar kota yang waktu itu juga ada dari Australia yang kesini main angklung di sini, Di daerah sini. dari daerah sini ya di sini. Ada yang dari Jerman, dari luar Indonesia juga sudah ada. Yang ketahuan cuma 6 ya, padahal mah banyak gitu. Yang ketahuan belum cuma ada 6. apa kayak pakai pelang begini. Total mah lebih dari 6 kali ya. Bisa jadi lebih. Nah, di sini juga masih ada. Iya, yang ada pelangnya aja 6. Yang nggak ketahuan aja lebih dari 6 lah. Waktu saat itu ini garung Kang, yang kelihatan ini doang, ini garung Tutup itu. tertutup, ini tertutup. Rumputnya juga segini kan. Oh, tinggi-tinggi. Alang-alang ya. Alang-alang di babat ya, ada ini ada itu. Ini kelihatan cuma ini doang ya. Sama ini Raden Dharma Kusuma. Orang ini semua. Udah. Oke guys, kita lagi ada di situs Kabayan, bisa lihat sendiri ini situsnya. Dan apa namanya? Bentuknya kayak gini. Dan pengen tahu sejarah atau situsnya seperti apa, jangan lupa